Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wali Songo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Firza Udiyonanda dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Susilo Abdul Rasadi dari kelas 12 IPS 3. Saya Nazwa Izmi dari kelas 12 IPS 3. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Wali Songo. Arti Wali Songo. Wali Songo memiliki arti wali yang 9, menandakan jumlah mereka. Kata Songo sendiri berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya juga mengatakan sana atau sana berasal dari bahasa Jawa berarti tempat. Nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama akan kita bahas adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik sendiri lahir tidak diketahui dan wafat pada tahun 882 Masehi. Daerah dakwahnya berada di Asia Tenggara. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil, namun tidak diketahui siapa saja gurunya, hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Laran, Gresik. Saat itu Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja, masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib di sela-sela ia berdakwah. Yang selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri lahir di Campa 1401 Masehi dan wafat pada 1481 Masehi di Demak. Daerah dakwahnya berada di Surabaya dan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Delta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan alkulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus ritual, tradisi keagamaan maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keagamaan tradisi muslim secara keseluruhannya. Dibahas pada buku Mushaf Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Delta 1465 Masehi, wafat tidak diketahui. Daerah dakwahnya berada di Jawa Timur. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Maghdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putra Prabu Kartabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah pangeran Majapahit, sebab ibunya adalah putri dari Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Yang keempat akan dibacakan oleh Nazwa. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Wafatnya tidak diketahui. Daerah dakwahnya di Blambangan. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishaq. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Delta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak guru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Raja lahir pada tahun 1470 Masehi. Wafatnya tidak diketahui. Daerah dakwahnya di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat atau Raden Kosim merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berisiko sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali Songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan
Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hasim. Pada tahun 1484, ia diberi gelar oleh Raden Fatah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madi. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia wafat pada tahun 1513 Masehi di desa Kelandungan, Denmark. Daerah dakwahnya seluruh Pulau Jawa dan hampir mencakup Nusantara. Sunan Kalijaga atau Raden Pahit merupakan anak dari Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau terbiasa dikenal sebagai wayang. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber dalam seni suara. Ia menciptakan lagu dangdang gula. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya dibacakan oleh Firja. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Lahir pada tahun 1500 Masehi, wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Saat itu, masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama. Apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. 1551 Masehi. Sunan Maryam merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membornya Sunan Maria dengan masyarakat dikenal dengan istilah Topo Ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Maria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah. Mendirikan masjid dan pesantren serta tempat beliau dimakamkan kelak. Lalu yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Daerah dakwahnya berada di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerahkan Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Fatahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia berguru pada Syekh Tauhidin Al-Khudbi. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Attahillah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasyawuf tarekat Syazilah. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang Wali Songo. Untuk ada kekurangan dan
Yang lain-lain mohon dimaafkan karena kami bahas Wali Songo. Terima kasih.